Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya untuk menyapa para tamu undangan. Yang kami hormati Ketua Umum IROPIN, Bapak Nova Joko Pamungkas AMD RO SEMM. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang terhormat Ketua IROPIN Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Joko Sulistyo AMD RO SEMM. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat Ibu Dr. Rastri Paramita SPM MRS. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Agus Teguh Rianto AMD RO. Yang terhormat Bapak Darmono AMD RO SKM MA dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara seminar dan workshop deteksi dan rehabilitasi penderita low vision yang semoga nanti hingga akhir acara kita dapat berjalan dengan lancar, amin. Izinkan terlebih dahulu saya Hawa Habibah yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga akhir acara nanti. Baik, sebagai insan yang bertakwa, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita akan membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Akan tetapi kami memohon kepada para hadirin untuk berdiri karena kita akan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti akan dilanjutkan dengan Mars IROPIN. IROPIN tetap jaya bagimu
Indonesia. Disinilah kami bergabung, penuhi panggilan suci, saling bina dalam pengabdian dengan semangat persaudaraan. Disinilah kami berbakti, saling mengisi informasi, tingkatkan ilmu dan pelayanan untuk ibu pertiwi. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya di seluruh Nusantara. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya bagimu Indonesia. Baik hadirin, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya dan anugerah sehingga kita dapat berkumpul di tengah ballroom ini dalam acara seminar dan workshop Iropin DIY 2022. Dan tak lupa selamat datang Bapak Nova Joko Pamungkas selaku Ketua Umum Iropin, Bapak Agus Teguh Rianto dan Bapak Darmono selaku narasumber. Dan tak lupa Bapak Ibu serta rekan-rekan sejawat optometris, selamat datang di acara seminar dan workshop Iropin DIY 2022 dengan tema deteksi dan rehabilitasi penderita low vision. Dalam seminar ini diikuti oleh peserta optometris dan mahasiswa dari seluruh penjuru daerah dengan total kurang lebih 172. Nantinya dalam seminar low vision ini akan membahas tentang etiologi low vision, asesmen klinis low vision, kemudian mengenai lensa koreksi kepekaan kontras penderita low vision, dan dilanjut dengan workshop tentang materi identifikasi dan tata laksana alat bantu low vision. Kami menyadari dalam penyelenggaraan seminar dan workshop ini banyak kekurangan ya dalam waktu penyelenggaraan dan persiapan yang singkat. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Sulistyo selaku Pengda Iropin DIY telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi panitia menyelenggarakan seminar dan workshop Iropin DIY 2022 ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor yang telah berpartisipasi dalam acara seminar dan workshop ini. Akhir kata saya atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti seminar dan workshop Iropin DIY 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Bapak Nova Joko Pamungkas, narasumber Bapak Agus Teguh Rianto dan Pak Darmono, yang saya hormati pula Pak Riyadi mewakili sponsor. Alhamdulillah bisa duduk bersama
Ketua Panitia yang saya banggakan, serta para hadirin dari seluruh Indonesia, karena dari Sabang Merauke ini kelihatannya ada semua, walaupun ada yang izin dari Papua mungkin, tapi alhamdulillah itu sudah menjadi seminar nasional, ya Pak Ketua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah. Berarti kalau suaranya kenceng sehat semua. Insya Allah nanti bisa mengikuti sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Seminar di hari ini sengaja diadakan. Ini guna memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti juga kita lihat judulnya adalah deteksi dan rehabilitasi penderita low vision. Kita tahu semua bahwa low vision ini sebenarnya sudah merambah ke banyak masyarakat. Namun RO ini belum menuju ke sana. Benar dan benar ya? Ya, makanya hari ini kesempatan buat kita semua belajar bersama. Kita hadirkan beberapa narasumber yang menurut saya beliau memang kompeten di bidang itu. Jadi harapan kami setelah nanti kita workshop atau semi work, ini peserta yang pulang di tempat kerja masing-masing sudah membawa oleh-oleh dan sini dan bisa memanfaatkannya. Karena apa yang kita nanti akan lakukan itu sebenarnya menurut kami itu bisa langsung diaplikasikan di mana para peserta yang dari sini nanti bekerja di tempat kerja. Dan harapan saya peserta yang hadir di sini tujuannya bukan semata-mata mencari SKP. Sepakat? Ya, jadi SKP memang kita cari sing dong guyu, wah SKP wae, SKP ini Jogja 5. Nah, tapi insya Allah tidak itu. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana apa yang kita lakukan di hari ini nanti membawa implikasi lebih baik di tempat Anda semua bekerja. Jauh-jauh ke Jogja mau ngentuk SKP tok, pas workshop ngobrol rugi, ya. Nah, itu semoga dari Jogja nanti muncul beberapa RO yang sudah peduli untuk penanganan low vision. Kalau dulu low vision itu kelihatannya cuma mereka-mereka yang benar-benar sekolah di SLBA, tapi sekarang itu dengan adanya penyakit-penyakit yang sekarang muncul yang menyerang mata, setiap orang mempunyai komplikasi penyakit lain itu akan muncul low vision. Sekarang diabetes mellitus tinggi, kemudian kondisi alam juga tidak mendukung. Nah, semoga nanti RO ini sudah merambah ke sana. Jadi tidak kita biarkan low vision itu diambil orang lain. Bahkan orang lain nggak ngambil, kita nggak ngambil. Mau kemana orang yang begitu banyak ini tertangani. Itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah susah payah menyiapkan acara ini, dan alhamdulillah sudah tertata. Semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh peserta. Juga tentunya para sponsor yang sudah mendukung spotnya,
di hari ini sehingga pelaksanaannya bisa lebih meriah. Juga lebih utama narasumber yang sudah ikhlas hati nanti menyampaikan ilmunya di hari ini. Terlebih saya bangga Pak Ketum kita hadir di sini. Alhamdulillah. Ya. Saya inden Pak Ketum ke sini itu lama. Amannya kapan Pak Ketum? Nah, jadi kalau seandainya hari ini enggak datang, mestinya saya kecewa, Anda pun kecewa. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang sudah jauh-jauh sebelumnya, itu bahkan Japri, aku teko dan semua. Ini juga menjadi reuni. Ketika tidak pas acara boleh ngobrol, tapi pas acara tidak boleh ngobrol. Terima kasih dan monggo acara dari awal sampai akhir diikuti, semoga manfaat. Selamat seminar dan workshop, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya, dan saya sendiri dalam menyampaikan sambutan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Iropin Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Joko Sulistyo, rekan sejawat saya yang memang jauh hari sudah membooking saya. Ini memang karena jadwal yang memang sangat padat. Seharusnya kalau memang tidak ada acara di Jakarta, mungkin saya akan lewatkan waktu untuk di Surabaya, karena di Surabaya ada bakti sosial bagi 2022 kacamata yang dihadiri oleh 100 refraksionis optisian optometris yang melakukan pemeriksaan refraksi. Nah, sehubungan dengan saya yang di Jakarta, otomatis nggak mungkin saya pulang kemudian balik ke Jogja, kemudian pulang lagi ke Surabaya, nggak mungkin. Ini berhubung undangannya udah, bookingannya udah lama, ini saya sempatkan di Jogja. Terima kasih, matur nuwun. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar Workshop, ini workshop yang pertama kali di Indonesia. Karena dengan begitu susahnya acara workshop ini, salah satu Pemda, bukan salah satu, ini satu-satunya saat ini Pemda yang sukses menyelenggarakan workshop adalah DIY. Kolegium kita luar biasa sekali. Ada beberapa Pemda yang mengupayakan mau mengadakan workshop karena dengan tuntutan harus ada modul, kurikulum, target, serapan dan sebagainya. Saya mengikuti itu karena saya juga pernah menjadi ketua Pemda, sehingga ini hal yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua ini. Ketua panitianya luar biasa. Yang saya hormati segenap narasumber, Pak Agus Teguh, Pak Darmono, dan juga Dr. Rastri Paramita spesialis mata yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Ini narasumber yang cukup qualified, sangat-sangat profesional di bidangnya, dan memang setiap harinya incas dalam kesibukannya. Begitu. Artinya ini adalah kesempatan untuk kita jangan menghiraukan SKP, tapi ilmu yang perlu kita dapatkan di sini. Yang saya hormati sponsorship yang nanti juga kami akan ketemu di AOC, nggih Pak nggih. Dari Hoya sekarang sudah berganti kelambi, berganti baju, tapi luar biasa. Terima kasih supportnya, sponsorship, dan ini semua sponsornya dari Hoya, Polycor, Ola, Domba Mas, Top Optical, Seis, dan Visi Care Indonesia. Terima kasih atas supportnya.
memang perlu sinergi antara organisasi profesi dengan sponsorship sehingga kegiatan-kegiatannya bisa membuat nyaman kita semua. Kita ada di hotel bintang 4 yang mana memang kita buat nyaman sehingga apapun programnya perlu kita dukung, kita sebagai anggota dan juga support pengdanya. Tanpa jenengan semua, tanpa sponsor yang ada, mungkin kegiatan ini akan tidak berjalan dengan sebaik ini. Begitu. Yang saya hormati, yang saya cintai, segenap pengurus daerah, koordinator daerah. Ya, kalau di sini kan nggak ada pengcap ya, koordinator daerah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, yang akan menjadikan anggota sebagai target sasaran dan juga melayani anggota. Yang saya hormati, yang saya sangat cintai, anggota seluruh Indonesia yang hadir dalam kesempatan ini dalam seminar workshop deteksi dan rehabilitasi penderita low vision Hotel New Safir Jogja 30 Oktober 2022. Dalam kesempatan kali ini puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat, ridho dan hidayahnya kita semua bisa bertemu, bertatap muka offline, ini perdana offline di daerah istimewa Yogyakarta. Kita bisa bertemu, alhamdulillah pandemi sudah berlalu dan kita semua sudah bisa bertatap muka, bisa berkonsolidasi, bisa berkoordinasi dan bisa juga untuk berbagi ilmu di antara kita semua. Inilah momen yang jangan sampai terlewatkan, karena selama ini kita mungkin melihat gadget, melihat layar, melihat PC yang mana sangat terbatas sekali, namun jangan sampai kelewatan, jadi jangan sampai ngobrol sendiri gitu ya. Ini adalah waktu yang sangat berharga sekali, para pakar didatangkan oleh Ketua Panitia Pengda DIY untuk datang kemari untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Low vision menurut level kemampuan hasil Munas 6 Iropin itu adalah level kemampuan 3. Artinya apa? Ini satu level di atasnya, level kemampuan 4. Yang mana yang level kemampuan 4 itu yang biasa kita lakukan. Namun low vision, ini level kemampuan 3 yang harusnya ini merupakan level kemampuan 4 untuk D4 optometris atau S1 terapan. Artinya apa? Ini setingkat lebih tinggi keilmuannya. Maka dari itu jangan sia-siakan ilmu ini, jangan sia-siakan waktu yang ada ini, konsentrasi, profesional, dan perhatikan semua apa yang nanti dipaparkan oleh para pakar ini. Para hadirin yang saya hormati, shalawat serta salam tetap kita panjatkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa siporlin atau sipidinakes itu merupakan hal ihwal. Apakah di sini anggota di sini yang ada sudah menjadi member dari Siporlin? Sudah masuk Siporlin semuakah? Sudah ya? Begini, ini begitu pentingnya kita masuk Siporlin karena kami 3 hari kemarin hari terakhir, pengurus pusat Iropin penandatanganan MOU dengan Dirjen Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan, bagian Dirjen Mutu, yang mana nantinya akan ada pelatihan yang terakreditasi, yang tersertifikasi secara nasional dan juga nantinya e-sertifikatnya ada logo Kemenkes dari negara dan itu sudah terkoneksi dengan Siporlin. Artinya semua e-sertifikat yang ada kita tidak perlu mengupload di dalam Siporlin tetapi sudah terintegrasi. Kalau semua yang ada di sini belum masuk dalam Siporlin, tidak akan bisa mengikuti pelatihan itu. Termasuk nanti pelatihan low vision ini yang nanti akan kita lakukan. Ada kompetensi di mana
pelatihan-pelatihan ini perlu kita selenggarakan, namun saat ini yang paling mendesak adalah pelatihan kredensial. Nah, maka dari itu saya berharap dalam kesempatan kali ini, karena saya di beberapa daerah, saya berkunjung di daerah, itu masih ada yang belum masuk aplikasi Sipidinakes atau Sipolin Iropin, begitu. Karena dengan masuk itu aksesnya luar biasa sekali. Jenengan bisa ikut EK online, jenengan bisa perpanjangan STR, yang mana merupakan ruh dari organisasi profesi dan kita sebagai tenaga profesional. Begitu, harapan saya setelah ini segera masuk Sipolin, menjadi member Iropin sehingga kedetek dimanapun Anda berada, dan juga nanti akan nge-link ke dalam data dari Kementerian Kesehatan yang merupakan proyek dari Pak Menkes saat ini, sehingga mapping area tenaga kesehatan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, kita baru saja MOU penandatanganan donasi 50.000 kacamata, dan ini sudah saya sounding ke Kementerian Kesehatan. Mereka sangat berbahagia sekali, termasuk dengan Perdami Pusat, Dr. M. Sidik, spesialis mata. Mereka sangat senang sekali dengan adanya program kita. Akhir November ini akan turun 30.000 kacamata. Nah, saya berharap Pemda DIY mungkin bisa ngambil yang 10.000-nya atau ngambil yang 5.000-nya gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Begitu, karena kami berharap besar pengurus daerah, koordinator daerah di DIY bisa saling bahu-membahu, karena memang kami mengupayakan di pusat bentuk kacamatanya. Namun inilah hasil atau inilah momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dalam rangka kompetensi kita penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia. Kita bisa punya data berapa prevalensi angka kelainan refraksi, kita bisa menekan angka kebutaan yang diakibatkan oleh kelainan refraksi, dan juga kita berdayakan semua sumber daya kita, potensi kita, bahwa kita ada, profesi ini ada untuk bangsa dan negara ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ketiga, kembali lagi program kita ini adalah program mercusuar. Kalau saya bilang 50 tahun Iropin masih belum punya rumah, 50 tahun masih pindah-pindah rumahnya, kita belum punya sekretariat. Maka dari itu saya berharap 2023 nanti ada support dari Pemda DIY, mungkin bisa support 100 juta untuk pembangunan sekretariat pengurus pusat Iropin di Jakarta. Amin, amin. Namun tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semua, memang tidak banyak, 300.000 per peserta per anggota, selama 2 tahun sangat kecil, namun terbuka lebar. Kami sudah buatkan akte Kumham, yang mana akte Kumham untuk akte pendirian Iropin, ini 50 tahun baru terbit akte pendirian perkumpulan ini, sehingga kita diwajibkan untuk punya rekening sendiri. Artinya rekening kita namanya Ikatan Profesi Optometris Indonesia, yang mana semuanya nanti bisa berkontribusi dalam pembangunan sekretariat pengurus pusat Iropin di Jakarta. Para hadirin yang berbahagia, sepertinya sudah saya sampaikan semua. Saya berharap pengurus pusat, pengurus daerah, dan juga pengurus cabang nantinya dan anggota bisa saling bahu-membahu, kita bekerja sama, kita sukseskan program-program
yang sudah tercanangkan dalam program kerja nasional, baik Rakernas pertama, kedua, dan juga nanti, dan yang paling utama di sini saya sampaikan bahwa ada perubahan besar dalam kepengurusan periode ini. Bukan kita mau ada perubahan, tetapi negara yang memang harus memaksa kita semua harus berubah. Yang pertama, dengan penetapan P2KB, nantinya perolehan SKP tidak hanya melalui kegiatan ilmiah. Ada 3 ranah dalam pemenuhan SKP. Pertama, pembelajaran, seperti yang kita lakukan. Dalam seminar workshop ini kita dapat SKP. Dalam webinar kita dapat SKP. Dalam pelatihan nantinya kita dapat SKP. Namun kalau sudah nyampe 25 SKP, itu kita masih belum bisa perpanjangan STR. Karena pembagiannya ada persentasenya. Berapa persen pembelajaran, berapa persen profesionalisme, dan berapa persen pengabdian masyarakat. Artinya kita semua saat ini tidak hanya berdasarkan Rapimnas, Rakernas, tetapi negara melalui konsil kita, yang wakil kita yang ada di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, itu sudah menyampaikan bahwa 3 komponen ini yang wajib untuk kita perpanjangan STR. Dan ini berlaku untuk semua organisasi profesi. D3, kalau D4 lebih tinggi lagi. Ada penulisan jurnal ilmiah, kan begitu. Namun kita D3 diwajibkan cuma 3, pembelajaran, profesional, yang mana kita melakukan pemeriksaan refraksi. Jadi ini tantangan luar biasa. Mohon maaf untuk pengusaha yang hanya buka cabang dan juga menanti omset yang ada. RO yang seperti itu harus praktek, harus profesional, harus melakukan pemeriksaan refraksi. Inilah perubahan yang besar yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti jangan kaget, saya sudah 25 SKP, udah dapat 25 SKP, kenapa nggak bisa perpanjangan STR? Karena sekarang ada prosentase. Pertama pembelajaran seperti sekarang, kedua profesional, kita bekerja, ketiga adalah pengabdian masyarakat. Kita bisa bakti sosial, kita bisa screening, kita bisa pengabdian masyarakat dalam edukasi kepada rakyat Indonesia tentang penglihatan, bahaya gadget dan sebagainya, dan juga penyuluhan kepada masyarakat. Itu nanti ada SKP-nya, ditetapkan oleh Pengda, diberikan surat oleh Pengda. Maka dari itu bisa sebagai perpanjangan STR nantinya. Jadi mohon maaf karena saya harus sampaikan, karena kalau tidak saya sampaikan di setiap kegiatan itu hal yang salah buat saya, karena kebijakan itu kita buat untuk kita dan untuk profesi kita ini. Demikian, mohon maaf kalau menyinggung perasaan semuanya, karena memang hal perubahan memang wajib kita lakukan. Kita harus berubah menjadi profesional yang baik, kita harus berubah untuk meniti masa depan profesi ini yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah khilaf kata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon Pak Nova untuk tetap maju ke depan, karena kami akan meminta Pak Nova untuk membuka acara seminar dan workshop deteksi dan rehabilitasi penderita low vision dengan memukul gong. Kami memohon untuk ke atas panggung dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Acara seminar dan workshop deteksi dan rehabilitasi penderita low vision resmi dibuka dengan bacaan Bismillah, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami minta untuk tepuk tangannya yang meriah. Dengan ini acara seminar dan workshop deteksi dan rehabilitasi penderita low vision resmi dibuka. Terima kasih Bapak Nova, dan ini ada pemberian cenderamata dari Bapak Joko ya kepada Bapak Nova. Baik, terima kasih Bapak Nova.